Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sofianis Channel. Pada kesempatan ini akan membawakan rubrik ikan kria. UKM Mitra Gaharu memproduksi berbagai jenis barang cenderamata. Salah satunya adalah mahkota khas Papua. Pada kesempatan ini saya akan mereview kegiatan ikan kria kemarin, yaitu ada sedikit kesibukan berkaitan dengan pesanan customer. Nah, customer kali ini saya kira merupakan hal yang spesial karena melibatkan institusi pendidikan, yaitu ada kegiatan Zoom dari Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, yang dilaksanakan oleh kepala-kepala sekolah taman kanak-kanak. Nah, ini kebetulan taman kanak-kanak di bawah naungan Persib, Persatuan Istri Tentara. Jadi ceritanya begini, kemarin saya ditelepon Ibu Dimas. Bu Dimas ini adalah seorang kepala sekolah TK Kartika, yaitu di bawah naungan Persib ya. Kemudian di dalam percakapan itu ternyata beliau memesan ikat kepala seperti ini. Nah, ikat kepala ini yang biasa dikenal kalau di tanah Papua itu adalah mahkota. Di dalam percakapan antara Ibu Dimas dengan saya, sedikit saya ada kesulitan untuk menanggapi beliau. Karena apa? Beliau pesan mahkota dalam waktu singkat, pesannya 4 buah. Tapi untuk pembuatan mahkota itu tidak mudah ya. Dia harus membutuhkan pikiran ekstra karena menuangkan daya seni ya. Itu tidak bisa serta-merta atau dalam situasi yang terburu-buru. Bukan tidak ada mahkota di tempat saya ya, karena kami itu memang pabriknya ikat kepala itu. Tapi karena yang ready ada yang lain, tapi itu pesanan, sudah ada logonya gitu, sudah ada logo sesuai dengan pesanan. Tapi beliau sampaikan bahwa untuk kegiatan penting ada seminar meeting Zoom ibu-ibu kepala sekolah TK seluruh Indonesia. Nah, sehingga saya menyanggupi dan saya harus terpopo-popo menyiapkan mahkota sesuai dengan pesanan beliau. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah menghadap beliau membawa pesanannya sesuai dengan pesanan beliau dan menghasilkan beberapa berita baik. Saya mendapatkan dari Ibu Tri bahwa saya membuat pertanyaan kepada beliau. Saya ada wawancara khusus sangat singkat. Motivasi apa sih yang membuat Ibu Tri dan Ibu Dimas ini memesan ikat kepala atau mahkota khas Papua itu? Dari Ibu Tri, beliau sampaikan bahwa beliau itu sangat menyintai kedaerahan, adat dan budaya yang berkembang di tempat beliau tugas. Dan beliau sudah merasakan bahwa saya ini sudah jiwa raganya itu sudah Papua. Beliau harus menjunjung tinggi budaya yang berkembang di tanah Papua ini.
Kemudian alasan yang kedua, beliau konsen dengan isu lingkungan hidup. Jadi beliau memilih mahkota khas Papua yang dibuat oleh UKM Mitra Gaharu karena organik bahannya. Sedangkan untuk pada umumnya yang selain diproduksi oleh UKM Mitra Gaharu itu adalah bahan bakunya itu bahan baku yang tersedia di alam. Artinya ada kegiatan yang dalam tanda kutip mohon maaf itu bisa merusak lingkungan karena habitat yang dirusak dan lain sebagainya. Itu alasan Ibu Tri sebagai kepala TK Hang Tuah. Hang Tuah itu angkatan laut. Kemudian untuk Ibu Imas Nur Hasanah, beliau adalah kepala TK Kartika. Beliau punya alasan beliau ingin memajukan UKM yang konsen terhadap climate change. Climate change itu isu lingkungan hidup, gitu. Dan beliau tertarik dengan produksi UKM Mitra Gaharu karena menggunakan bahan yang organik dan tidak merusak lingkungan. Dan beliau ingin UKM Mitra Gaharu ini maju sehingga beliau support. Gitu. Jadi itu alasan kenapa beliau kedua kepala sekolah ini memesan mahkota khas Papua ini dari UKM Mitra Gaharu. Nah ini demikian ya. Mari kita saksikan bincang-bincang beliau ya, walaupun sangat singkat. Ini dia. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam. Ya. Hari ini saya Sobian News Channel berada di TK Kartika 62 Bucen 2 Entrop ya. Oke. Kebetulan saya senang sekali dan berbahagia bisa menghadap kedua beliau ini di depan kita ini, yaitu Ibu Kepala Sekolah dengan Ibu Imas ya. Sama kepala sekolah. Oh sama kepala sekolah juga. Oke. Ya. Oke. Jadi kemarin Ibu Imas telepon saya pesan mahkota yang diproduksi oleh UKM Mitra Gaharu Bu ya. Gitu. Saya sebenarnya agak surprise tapi agak kaget karena stoknya tidak ada. Sehingga saya harus kerahkan anak buah, pokoknya besok harus ada. Nah ini saya pengen tahu Ibu, mohon maaf Ibu, saya pengen tahu nih kira-kira apa motivasi Ibu kok pesan mahkota Papua yang berasal bukan dari berbahan baku bulu burung itu. Mungkin dari Ibu dulu, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Karena ada acara yang dari pusat yang mengharuskan kita memakai ikat kepala atau topi yang Papua, dan terus terang saja kita tidak punya, dan kalau beli yang berbahan baku dari alam, dari bulu cendrawasih, bulu kasuari ataupun bagaimana, itu harganya sangat mahal. Dan kita ini sudah lebih dari 20 tahun di Papua dan kita cinta sekali dengan budaya Papua, dan ketika kita diharuskan itu kita berkeinginan sekali memperolehnya dengan tidak merusak alam. Jadi yang kami pakai ini, yang di atas kepala ini berbahan dasar dari sintetis, jadi binatang, jadi muatan lokalnya itu bagus. Mohon maaf Pak, mungkin bisa saya luruskan ya. Ini bukan sintetis Ibu. Ini sumber daya alam terbarukan. Jadi dia organik ya, organik gitu. Sudah cukup Ibu? Oke, kalau gitu Ibu Imas mungkin ada motivasi lain atau saran atau apalah bentuknya sehingga kenapa pesan dengan produk ikat kepala atau yang kita kenal mahkota khas Papua ini dari produk UKM Mitra Gaharu Ibu. Mohon bisa dijelaskan Ibu. Terima kasih. Mungkin motivasi saya memilih
dari Mitra Gahar itu untuk mengangkat juga UMKM yang ada di ASO ya, di daerah Serong. Jadi tambah lebih maju lagi, terus mungkin tambah lebih berkembang lagi, tambah jadi kalau bisa lah go internasional, maksudnya bukan di Papua saja, mungkin bisa ke daerah-daerah lain juga. Amin, amin. Oke, terima kasih Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Ibu Tri, saya lupa ya. Ibu Tri dengan Ibu Imas, kami dari pelaku usaha ya, dengan adanya Ibu berdua sebagai kepala sekolah, kemudian memesan produk kami sangat surprise. Jujur saja kami sangat berterima kasih. Artinya apa yang kami bisa kerjakan, karena kebetulan memang kami berangkat dari isu lingkungan, climate change gitu. Jadi memang bagaimana caranya kita bisa melestarikan lingkungan, tidak mungkin kita serahkan pada orang lain, harus dimulai dari diri kita gitu. Dan ini menjadi isu penting, sehingga sekali lagi saya jujur saya katakan, kemarin saya agak terkejut tapi bahagia, senang begitu ya, karena produk kami diterima oleh ibu-ibu sebagai perwakilan masyarakat pada umumnya. Ya, alhamdulillah ya, Uniap juga kemarin pesan, dan ini pesan lagi. Kemudian juga ada dari Pasundan ya, itu berkaitan dengan PON, dengan olahraga nasional, juga pesan banyak juga. Jadi artinya apa? Manakala produk kami diterima, berarti disitulah tenaga kerja kami diserap di situ. Ada nilai ekonomi, nilai tambah yang kami dapatkan. Karena ini hampir 90% bahannya adalah bahan organik, dalam artian bisa terurai dan tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, tidak membunuh burung, tidak berburu, tidak nembang hutan, dan seterusnya. Dan terima kasih Ibu atas apresiasinya terhadap kegiatan kami. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.